Ya, selamat siang anak-anak. Silakan buka kamera. Saya langsung siapin atau gimana, Pak? Ya, boleh disiapkan sekarang. Siap, beri salam. Selamat pagi, selamat siang, Pak. Siang Pak. Oke, ya. Ya, Pak. Selamat sih. Ya. Selamat siang anak-anak semuanya. Ya. Baik ya. Jam 12 atau jam siang agak riskan, tapi mudah-mudahan bisa fokus. Nanti saya akan tanya-tanya ke kalian semuanya gitu ya. Nanti jawab langsung di apa namanya di kolom chat gitu ya. Saya batasi waktunya aja. Jadi kita hari ini akan lanjutkan dengan latihan soal. Oke. Kalau saya coba share screen, tapi sebelum saya share screen saya eh, absen dulu ya. Di sini jumlah siswanya 34. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Bisa dibantu siapa? Ketua kelas? Masuk semua Pak, mungkin ada yang belum masuk. Oke, ya udah kalau nanti tidak masuk berarti saya anggap atau belakang lama banget, saya anggap terlambat ya. Tapi semoga bisa segera. Baik, saya share screen dulu untuk kita melihat materi kita kemarin yang Pak MB sudah bahas itu sudah sampai mana. Recording in progress. Kita coba lihat ya. Terakhir itu sudah sampai latihan soal kalau nggak salah ya. Nah ini sudah. Ini sudah. Yang ini sudah belum ya? Coba saya tanya dulu. Ini sudah belum enggak? Belum ya? Oke, nanti saya tanya-tanya yang ini ya. Terus berarti baru ini ya, baru satu ini ya. Baik. Oke. Anak-anak dari sini kemarin saya review lagi ya, kamu sudah harusnya ya berharap sudah tahu, paham gitu ya. Pakai hukum Newton meskipun di sini meskipun di air tawar ataupun di air laut ya, ternyata tetap berlaku hukum Newton, sigma F sama dengan 0 ya. Nah, sekarang Pak MB mau nanya dulu yang masih mirip dengan ini ya. Nanti jawabannya langsung ditulis di chat, saya batasi waktunya gitu ya. Soal pilihan ganda, tapi kamu silakan disimak dulu kemarin yang ini. Ya. Kenapa jawabannya cuma nomor 3 gitu ya. Nah, sekarang saya akan kasih soal yang ini. Nah, silakan. Ya, sebuah perahu mula-mula berada di perairan air tawar di muara sungai, lalu dia menuju ke lautan. Maka setelah di laut, ya itu kira-kira ya, maka setelah di laut, sudah sampai di laut sana gitu ya. Nah, pernyataan yang benar menurut kamu ini 1, 2, 3 sampai 4 silakan ditulis misalnya 1 dan 2, 3 dan 4, 1, 2, 3, 4. Nah, di kolom chat langsung aja gitu. Saya batasi waktu, harusnya cukup 1 menit sebenarnya ini. Pak, tulis yang benar, yang menurut kami benar aja kan? Ya, yang benar aja, betul. Oke Pak. Ya, pernyataan yang benar adalah yang mana aja ya. Betul, yang benar aja. Jangan takut, langsung direct aja ya ke saya ya, langsung direct aja. Nanti saya tunjukkan deh, langsung direct aja. Tidak usah khawatir kalau kamu salah, justru kalau salah di sini Pak MB masih punya kewajiban untuk memperbaiki. Gitu ya. Jadi ini kayak survei gitu ya, kayak survei. Sesuai pengetahuan kamu. Jadi jangan khawatir. Yuk, ada 6 orang, sekarang 7 orang. Ya, 7 orang. Bentar. Silakan, sudah 10 orang ya, 10 orang. Nih, 12. Oke, kejar-kejaran. Ya. Silakan. Pantauan dari rumah sudah 15 anak yang menjawab dari 34 siswa seluruhnya. 17. Oke. Yo.
Jangan takut salah ya, tapi jawab sesuai dengan pengetahuan kamu. Karena Pak MB pengen tahu seperti apa yang kamu pahami tentang gaya Archimedes apa atau terkait dengan konsep Archimedes ini ya, atau buoyancy force atau tentang fluidus statis. Yo, 25 masih ada berapa nih ya? Masih ada 10 orang ya. Oke. Dari 35 siswa sudah 28. Yo, masih ada 7, 6 orang ya. Oke, masih ada 5 orang. Oke, kejar-kejaran terus. 32. Yuk, yang belakangan ketahuan nih ya, nanti paling terakhir sendiri. Yo, cepat. 2 orang lagi, 2 orang lagi. Yo, 2 orang lagi. Ngapain ya, Pak? Wih, Tadi suruh saya jawab. disconnect, Pak. Oh iya ya, oke deh. Itu ada soal di layar tampilan. Kamu jawab sesuai dengan soal itu. Pernyataan mana yang benar kamu tulis 1 dan 2, 3 dan 4 dan seterusnya. Gitu. Ya nak, ya. Oke. Yuk. Siapa lagi? Ayo. Jawab di mana, Pak? Di kolom chat nak. Kolom chat. Oke. Ya. Langsung direct ke saya aja. Satu lagi, apakah ini tadi James atau ada lagi? James sudah belum? Oh sudah. Oke, baik. Anak-anak, itulah jawaban kalian. Mari kita lihat ya. Jawabannya kalau misalnya semua udah benar berarti pasti menjawabnya 1 gitu ya. Tapi nggak masalah kalau bervariasi, nggak masalah. Saya justru pengen tahu seberapa besar kamu siap kalau saya kasih soal sekarang gitu ya. Nah, dari mana? Dari sini dulu ya. Jawabannya kita lihat ya. Nggak kelihatan siapa yang jawab, tapi nggak apa-apa deh ya. 1, 2, 3, 1, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4 ya. 1, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, salah ini tadi ya. Oke deh, nggak apa-apa. 1, 2, 4, 1, 2, 4. Oke, 3, 1. Hanya 4. Ya, udah kebanyakan 1, 2, 4 nih ya, 2, 4. Nah, ini kalau kayak gini misalnya nanti yang benar 1, 2, 4 berarti yang ini masih salah ya, dianggap salah ya, walaupun sudah ada yang benar di situ ya. 1, 2, 4 tidak berubah salah benar. Oh iya, ya ada nanti. Oke, 1, 2, 4. Oh, udah mengarah ke 1 ini ya. Oke, ya. Kelihatannya sih oke nih. Ya, 1, 3, 4. Ya. Kesimpulan saya ada beberapa yang salah, artinya sudah banyak yang sudah oke kelihatannya. Tapi oke-nya itu maksudnya tadi 1, 2, 4 ya. Apakah itu betul? Mari kita coba lihat ya. Mari kita coba lihat. Anak-anak, Pak MB coba gambarkan lagi ya. Kan katanya kalau mengerti soal itu paling tidak kamu mampu memvisualisasikan. Mari kita coba lihat. Sebuah perahu mula-mula berada di perairan air tawar. Oh, ini kenapa ini? Di perairan air tawar ini ya. Lalu menuju ke lautan. Jadi ada proses dari sini menuju ke sana. Mungkin di dalam proses ini ada perubahan-perubahan yang kelihatan, tapi setelah sampai di sini sudah berbeda banget. Jadi maksudnya gimana? Kalau ini ada permukaan air laut, air tawar gitu ya. Lalu ada perahu di sana. Maka gambarannya misalnya gambarnya begini, perahunya kira-kira begitu ya, anggap aja gini ya. Maka bagian yang tercelup yang ini yang kita sebut sebagai VCLP yang biasanya Pak MB ajarkan ya. Nah, lalu ketika dia menuju ke air laut, permukaannya saya anggap aja datar begini, kira-kira apa yang terjadi? Saya berharap kamu sudah punya pengetahuan dan mampu menggambarkannya. Yang terjadi adalah ini kayak perahunya kayak naik. Perahunya kayak naik gitu. Ya, jadi ada proses dari sini. Dari mulai agak bawah kemudian sedikit naik. Dan ketika semua murni di dalam air laut, ya, maka kondisinya sekarang seperti ini. Nah, sekarang kita kan ini ngomongin gaya apung dan berat gitu ya. Nah, kita coba cek satu-satu. Gaya apungnya yang pasti kan ke atas. Gaya apung ini sebut aja FA1. Itu kan kamu udah tahu rho-nya siapa? Rho air laut, air tawar. Saya sebut aja rho 1. G dikali dengan volume CLP1.
ya, VCLP1 yang ini, CLP1. Oke, di sini ada W ke bawah, ya. Lalu di sini ada gaya apung ke atas FA2 yang sama dengan rho 2 yaitu air laut G kali VCLP2. Nah, ini adalah VCLP2. Ya, lebih kecil ya. Jadi di sini VCLP2 CLP2 itu lebih kecil dari VCLP1. Nah, ya. Nah, bagaimana dengan beratnya? Beratnya ini sama. Ya, jadi ini sama. Kenapa? Karena dari perahu yang sama gitu. Cuma airnya aja yang berubah. Nah, pertanyaannya, berat total perahu akan tetap? Jawabannya iya, ini sama. Jadi ini benar ya. Gaya apung yang dialami perahu tetap gaya apung. Nah, mulai bingung biasanya di sini. FA1 yang gaya apung itu kan FA1 dan FA2. Tetap apa enggak? Lupa, ini kan katanya naik, Pak. Nah, biasanya yang kepikir gitu. Berarti ini lebih besar dong, Pak, kan makanya dia menarik kapal ke atas. Tapi mungkin begini, nak. Kalau ini sini air tawar, tiba-tiba Simsalabin berubah menjadi air laut, maka itu pasti akan naik. Tapi setelah berakhir, setelah seimbang gitu ya, setimbang, maka dia akan posisinya seperti ini. Gitu. Jadi ketika udah di air laut murni, ya udah posisinya seperti ini. Dia dalam keadaan diam lagi, setimbang. Setimbang itu diam. Berarti kesimpulan di sini FA2 sama dengan W. Di sini juga hal yang sama, FA1 sama dengan W. Nah, W yang ini sama dengan W yang ini berarti kesimpulannya FA1 sama dengan FA2. Gitu ya. Jadi gaya apung yang dialami perahu tidak tetap atau tidak berubah? Jawabannya iya, tidak berubah. FA1 sama dengan FA2. Oke, nak ya. Lalu, Pak, saya masih terpikir, Pak, ini gaya apungnya lebih besar, Pak. Oke, Pak MB, kita lihat secara matematika. Nah, ininya kalau matematika doang ya. Maksudnya harus dibarengi dengan pemahaman yang baik. Rho 2 itu memang lebih besar. Oh ya, kemarin sih udah diajarin ya, Rho 2 itu lebih besar dari Rho 1. Ya. Kalau ini lebih besar ke atas, tapi nanti VC loop-nya yang ini lebih kecil. Jadi hasil kalinya akan tetap sama dengan hasil kali ini. Ya, itu kalau dilihat dari matematikanya. Oke, jadi nomor 2 benar. Nomor 3 tentu ini cuma 2 dan 3 itu kalau satu sudah dipilih ya, yang lainnya nggak bisa lagi ya. Ini udah pasti salah. Volume perahu bagian yang tercelup berkurang. Ya, kelihatan di sini ya, berkurang. Kenapa? Kalau misalnya kamu agak bingung ya, loh ini Pak berkurang apa tetap apa gimana Pak? Ya kamu boleh juga boleh lagi melihatnya dari rumus. Ya kan FA sama dengan FA ini Pak. Berarti kalau misalnya rho 2-nya itu lebih besar, ya pasti V yang tercelup lebih kecil. Nah, boleh dibuat gitu. Ya. Oke anak-anak, lumayan sudah banyak yang benar. Saya berharap pengetahuan kamu tentang teori ini sudah lebih oke gitu ya. Nah, sekarang mari kita ke sini. Nah, ke sini. Oke, siap-siap lagi. Jawab lagi, ayo. Ini saya mumpung baru ini, saya anggap ini C, ini D ya. Ini lalu ini air ini sebenarnya ini bahasa Inggris. Jadi ini adalah udara. Lalu water ini adalah air ya. Kalau water sih nggak apa-apa. Yang air ini yang suka R ya. Silakan. Perhatikan gambar berikut ini 4 balon yang dengan ukuran volume balon sama diisi hidrogen, helium, udara, dan air. Manakah yang mengalami gaya apung lebih besar? Berikan alasan. Nggak usah alasannya ya, nggak usah alasannya. Tapi kalau mau sempat tulis alasan ya boleh aja sih. Ya. Nanti kita ini aja. Nanti alasannya. Yuk silakan langsung dijawab. 1 menit. Ya, kita pantau lagi. Pantauan dari jarak jauh dan bisa dilihat juga oleh kalian yang ada di rumah masing-masing. Baru 1 orang. Baru 1 orang. Oke, yuk. Sudah 3. Ya, mari kita lihat
bersama-sama anak-anak semuanya. Pandangan mata dari rumah. Ya. Oke, 8 orang. 8 orang. Silakan kejar-kejaran. Dari tadinya 1, sekarang tiba-tiba jadi 8. Waktu dibutuhkan berapa menit ini? Ya. Oke. Sebenarnya tidak sampai 1 menit ini bisa dijawab nak ya. Kalau kamu paham benar tentang gaya apung. Buoyancy force ya. Buoyancy force. Sekarang mungkin yang jadi fluidnya itu adalah udara, karena balon ini ada di udara bukan di dalam air ya. So yang jadi fluidnya cairnya itu adalah udara. Ya, udah sampai 19 orang dari 35 siswa. Yo, yang belakangan siapa? Oke. Kejar-kejaran 27. Siapakah gerangan yang jadi pemenang? Oke, 31. Ya, masih ada berapa itu? 2 orang lagi. Ya, 2 orang lagi. Ayo, 2 orang lagi. 2 orang lagi. Ayo cepat, nak. 2 orang lagi. 3 orang lagi ya. 3 orang lagi. Yuk, 3 orang lagi. Yuk, ditunggu. Siapa yang tidak fokus ini? Ayo. Iya, satu lagi. Oke, sudah pas 35 orang ya dari 36. Pak MB1 nggak usah menjawab ya, nanti Abi akan jawab di saat sekarang ini. Baik, kita coba cek dulu nak ya, kita coba cek. Oke, jawabannya saya dari bawah aja ya. Bawah, ini yang paling terakhir tadi ini siapa ini yang paling terakhir? Richard ya, Richard Vera. Oke. Jawabannya apa? Gaya apung semua sama Pak. Oke, helium. Oh, tapi tanda tanya ragu ya. B itu helium juga. Water itu berarti C ya. Hidrogen. Wah, hidrogen sama semua maksudnya ya. B itu helium. Helium karena paling ringan. Oke, saya pegang dulu ini ya. Ini kadang-kadang memang ini ya. Jadi ini ada alasan ya. Karena ringan ya. Memang helium paling ringan betul memang. Tapi apakah itu bagian dari jawaban? Kita lihat ya. Hidrogen karena ia memiliki berat jenis yang paling rendah. Hidrogen dengan helium massa jenisnya yang paling rendah siapa ya? Saya nggak tahu nih, kimia ini ya, pelajaran kimia. Tapi nanti kita coba cek ya. A itu ya mungkin hidrogen. Ya ragu dia. Ya ini anak-anak saya simpulkan masih variasi banget ini ya. Kalau ini jadi ulangan masih salah banyak ya. Water karena memiliki berat. Oh ya ini juga paling saya pegang nih ya. Karena memang air ini berat banget ini. Jadi gaya apungnya apakah itu lebih besar? Ya kita nggak tahu ya. Yang dijawab apa, yang ditanya apa, yang dijawab apa. Mari kita lihat nanti ya. Water karena memiliki berat. Makanya gaya apungnya juga lebih besar. Oke saya paham ini kayaknya. Kalau ini berarti kan ini diam Pak. Berarti kalau waternya lebih berat ya gaya apungnya juga lebih besar. Kira-kira mungkin begitu pikirannya. Tapi nanti kita bahas ya. D, wah ini dikasih ini D lebih besar dari yang pasti ini ada yang tidak sama, ada yang sama gitu ya. Oke, air karena density lebih gede ya, kurang lebih mirip dengan berat tadi ya. Baik, anak-anak ya saya masih harus mengatakan bersedih, tapi ya nggak apa-apa. Saya lebih baik bersedih sekarang daripada nanti kalau ulangan nilainya kecil, saya lebih sedih lagi gitu ya. Nah, tapi sekarang tanggung jawab Pak MB untuk memperbaiki. Mari kita lihat lagi-lagi saya akan jelaskan teorinya, konsepnya nak ya. Di kelas lain tadi ada yang mengatakan malah 0. Kenapa? Alasannya karena ini kan apa namanya? Mungkin pemahamannya gini, gaya apung itu hanya kalau air atau cair. Saya di sini sampaikan karena jangan sampai juga ada yang berpikiran gitu ya. Di sini meskipun di sekelilingnya ini adalah udara itu termasuk adalah bagian dari cair ya. Sorry, bukan cair, zat alir, fluida ya. Bagian ada fluida ya, fluida.
Jadi konsep dari zat cair yang zat alir yang diajarkan di SMP itu adalah semua zat yang mengalir, berarti termasuk udara, air, seperti itu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, informasi di dalam soal ini mengatakan volume sama. Berarti VA sama dengan VB, sama dengan VC, sama dengan VD. Oke? Nah, sekarang dari begitu pengetahuan konsep yang harus kamu langsung tangkap adalah VCLP ya, A, B, C, D itu semua sama. Kenapa? Karena semua tercelup di dalam zat alir udara atau tercelup di dalam udara. Oke, itu pengetahuan yang harus kamu paham ketika membaca soal ini. Yang berikutnya, sekarang kita gambarkan gaya apung. Nanti saya jelaskan kenapa kaitannya dengan gaya berat dan seterusnya. Ya, sekarang kita lihat gaya apung. Saya kayaknya harus gedein sedikit ya supaya lebih. Ya, gaya apung. Oke, gaya apung FA ini sama dengan rho-nya siapa? Rho udara, G kali volume. Karena tadi A, B, C, dan D itu volumenya sama, saya sebut aja V gitu ya. Biar nggak panjang-panjang. Ini hidrogen ya. Sekarang helium. FA-nya sama dengan rho-nya siapa? Rho udara ya. Kali G kali volume B. Ya, sebut aja V. Sekarang yang di sini FA-nya sama dengan rho udara G kali V. Betul ya? Sekarang di sini mendapatkan gaya apung ke atas, FA sama dengan rho udara G kali V. Ya, sampai di situ kalau ditanya manakah yang mengalami gaya apung yang lebih besar, kita tinggal bandingkan aja ini. Oh, ini rho GV, ini rho GV, ini rho GV, rho GV, dan rho-nya semua sama. G-nya udah pasti sama. Volumenya sama semua. Berarti kesimpulannya apa, nak? Jawabannya sama. Jadi jawaban yang benar adalah semua sama. Jadi A, B, C, D sama semua. Gitu ya. Jadi F, A apung, gimana nulisnya nih? Ya, F, A, B, C, D semuanya sama. Itu ya anak-anak ya, paham ya? Nah, sekarang saya akan mencoba melirik jawaban kamu. Kenapa tadi ada jawaban density? Kenapa tadi ada jawaban massa jenis lebih kecil atau lebih besar? Itu memang peluang untuk mempengaruhi jawaban kita. Mari kita lihat. Ya. Saya mulai dari water yang paling mudah di ini dulu. Kalau saya gambar gaya berat di sini, W, ya mungkin semua saya gambar aja W. Di sini juga saya gambar W. Di sini juga saya gambar W, ya W. Pertanyaannya WA, WB, WC, WD sama apa enggak? Jawabannya tidak sama, ya. WA saya nggak tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Saya karena cuma terutama hidrogen dan helium ini saya tidak terlalu ingat. Kelihatannya sih helium lebih ringan ya. Yang paling ringan helium. Jadi sebenarnya kalau mau diurutkan bisa gitu ya. Tapi yang pasti WA itu tidak sama dengan WB, tidak sama dengan WC, tidak sama dengan WD. Oke. Kalau dilihat dari sisi semua diam, Pak. Nah, mulai bingung lu. Pak, ini kalau dia diam, Pak. Kan kata Bapak, gaya ke atas sama dengan ke bawah. Berarti FA sama dengan WD. Lah, WD-nya kan lebih besar, Pak. Air ini, Pak, masalahnya. Berarti FA-nya lebih besar juga. Logika sampai di situ, ya bisa saja benar gitu. Tapi kan apakah seperti itu? Nah, saya pengen nanya-nanya nih. Ya, kenapa di sini FA tidak sama dengan WD? Pertanyaannya kenapa? Padahal ini kan dalam kondisi diam. Dalam kondisi diam menurut hukum Newton, sigma F-nya harus sama gitu ya. Saya pengen Nah, that's good, Richard. Iya, Richard. Jadi anak-anak, di sini ada tali yang saya harus gambar di sini, tegangan tali. Nah, ini juga sebenarnya menjadi pertanyaan, kenapa talinya di sini di sebelah atas, yang di sini di sebelah bawah ya, gitu ya. Itu bisa jadi ini ya. Nah, anak-anak, jadi yang kalau mau dibuat sama, ini harusnya ditulis gini. T ditambah dengan FA baru sama dengan W.
gitu. Ya, kalau ini saya putus di sini, maka WD-nya menjadi lebih besar dibandingkan dengan FA dan ini akan jatuh. Ya, dalam kondisi ini diam gitu ya. Nah, anak-anak tadi jawaban untuk pertanyaan ini kan udah kelar ya di sini ya, udah clear ya. Pak MB mengembangkan lagi. Karena kan bisa aja saya rubah ini pertanyaannya. Ya. Nah, kenapa ini nggak pakai tali? Karena ini kan isinya udara di luar udara ya. Kira-kira berat udara yang ada dalam balon sama dengan gaya apung ke atas kan? Nah, kenapa ini gaya ininya di talinya ada di bawah sini? Karena FA itu lebih besar dibandingkan dengan WB. Ya. Kalau ini nggak ada, diputus. Ini naik nih. Kan itu sering kita temui kan kalau balon itu yang diisi dengan biasanya hidrogen ya. Kalau helium kemahalan. Itu. Atau kebalik ya. Helium ya. Ya. Nah, ini ada tegangan tali ke bawah T. Di sini juga ada tegangan tali. Nah, kalau ini kita jumlahkan baru sama dengan FA. Oke ya, anak-anak ya, clear ya. Jelas ya, anak-anak. Ya, nak, silakan bertanya. Ya. Kayak apung itu yang dimaksud jadi ketika benda ngapung di air atau gimana sih Pak? Masih kurang ngerti. Oke. Yang dimaksud dengan gaya apung adalah gaya yang diberikan oleh zat cair ataupun kebetulan kemarin saya kan ceritanya dari Archimedes yang mandi ya. Tapi secara umum zat alir, harusnya ngomongnya zat alir. Di SMP atau SD bahkan sudah diperkenalkan tentang zat yang mengalir ya. Jadi gaya apung di sini adalah gaya yang diberikan oleh fluida, dan fluida itu bisa air, bisa udara, bisa cair yang lain. Gitu. Nah, sekarang ini kalau ada ada balon ditaruh diisi dengan hidrogen, lalu kita lepaskan. Apa yang kalian lihat selama ini kalau ada yang mungkin ada opening ceremony begitu ya. Apa yang terjadi dengan balon? Kan naik ke atas. Kalau naik kamu harus bertanya, kenapa bisa naik? Fisika itu fisika. Itu yang saya katakan, ada sesuatu di sekitar kita bisa bisa bahas secara fisika. Oh, ada itu fisika. Ada kalau misalnya ada balon nih ya. Kenapa bisa naik gitu ya? Balon diisi dengan dengan hidrogen. Naik ke atas. Kenapa? Karena ada gaya yang narik ke atas. Gaya apa? Gaya itu dari mana? Ya inilah yang disebut dengan gaya apung. Atau gaya buoyancy force. Ya. Oke ya. Siapa tadi? Jovan ya? Menjawab ya. Ya, Pak. Oke, ada lagi ya? Soalnya yang tadi saya pikir itu ini Pak, tadi itu diputusin dicemplungin ke air Pak. Kalau dicemplungin ke air, ya mungkin gambarnya nggak seperti ini. Ya, baik. Saya mencoba memahami kesulitan kamu di situ. Mungkin kalimatnya perlu ditambahkan diletakkan di udara gitu ya, boleh ya. Oke. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Sih Pak, aku mau Ya. tanya. Silakan. Itu yang yang rho GV-nya yang air itu rho-nya diambilnya yang udara ya, bukan yang airnya gitu. Yang mana nih? Yang D ya? Iya. Yang D, pertanyaan kamu tadi gimana nak? Diulang. Kira massa jenisnya yang diambil itu massa jenis air, bukan massa Yang jenis. ini, massa jenis air gitu maksudnya. Iya. Oke, baik. Ya, pertanyaan yang bagus. Anak-anak yang lain juga saya pikir ada yang mungkin memahami hal yang sama. Saya tekankan lagi, saya ulangi lagi ya. Saya coba sedikit cari PPT yang saya mau tunjukkan ya. Dari sini nak, penurunan. Nah, makanya ini pentingnya memahami asal usul rumus ya, tidak ini ya. Mari kita lihat di sini ya, anak-anak ya. Jadi tadi pertanyaan kirain rho air gitu ya. Nah, ini Pak MB balik ke PPT yang di sini nak ya. Ini ya. Coba lihat ya. Sebentar. Kira-kira gambarnya gini nak, saya pakai gini aja.
ketika benda ini kita cemplungin masuk ke dalam air, ya, ini fluidanya ini air ya, maka yang tadinya di warna orange ini isinya air, sekarang kan ditempati oleh benda. Lalu airnya kemana? Dia akan naik ke atas. Cuma karena ini pas penuh dan ada lubang di sini, maka air itu akan tumpah ke sini. Sampai situ bisa diterima ya. Nah, makanya volume benda ini di kasus ini ya, itu sama dengan volume zat cair yang di sini. Nah, lalu hukum Archimedes mengatakan, ya sesuai dengan penemuan Archimedes sebelumnya ya, ternyata gaya angkat ke atas ini, Fa ini, buoyancy force atau gaya Archimedes, itu sama dengan berat zat cair yang di sini ini. Nah, sekarang dari sini kalau kita turunkan, ini ya, ini kan Mg, Mg-nya siapa? Ya M-nya zat cair. Nih, nah M fluida ini atau Mf ini kita rubah menjadi rho F volume F juga. F itu fluida atau zat cair. Nah, akhirnya dapatlah ketemu rumus ini yang kalau kamu mau hafalkan nih, rho GV. Rho-nya siapa? Bukan rho benda ini. Ini bukan benda ini, tapi rho yang ada di sekelilingnya itu rho zat cair. Ya, jadi ini diingat baik-baik nih, rho fluida nih. Nah, saya balik ke soal yang tadi. Soal yang tadi, kenapa ini? Sekarang kita lihat nih. Ini kan bendanya adalah balon yang di dalamnya ada air. Gitu. Nah, Fa yang ini, rho GV, rho-nya siapa? Ya, rho-nya yang ada di sekitarnya si warna merah ini, sekitarnya balon. Apa yang ada di sekitar balon? Udara. Makanya ini harusnya ditulis rho udara. Nah, volume ini, volume yang didesak oleh keberadaan warna merah ini atau balon ini, ya, volume udara sebenarnya yang didesak. Tapi karena ini sudah tercemplung semua ke ke dalam udara, berarti boleh dong saya katakan VCLP-nya itu adalah volume balon, volume benda ini. Jadi balon dan water itu satu paket. Gitu. Begitu anak-anak bisa dipahami? Siapa tadi yang bertanya? Saya lupa. Gilian ya? Siapa tadi? Saya Pak, Jessica. Oh, Jessica, iya. Paham ya, nak ya? Ada lagi? Silakan. Silakan, Jess kalau masih mau lanjut. Sudah. Ya, oke. Ada lagi anak-anak yang mau nanya? Kalau enggak, Pak MB lanjut. Sudah ya? Oke. Baik, berikutnya. Nah, ini udah mulai nimbang-nimbang nih. Coba mari kita lihat bersama ini ya. Mungkin saya tidak usah polling lagi ya, biar agak sedikit banyak yang kita. Tapi saya berharap dari 2 kasus soal yang saya kasih itu masih banyak yang keliru. Ya, berarti harus tahu diri gitu ya, harus paham diri ya. Nah, tapi boleh kalian sekarang mulai menjawab satu-satu, terserah. Nanti paling saya tanya, nggak usah polling ya. Sebuah benda memiliki berat W ketika ditimbang di udara. Nah, ketika ditimbang ke dalam suatu fluida dengan seluruh volume. Kata kunci, clue-nya juga ada di sini nih. Seluruh, ini seluruh. Tercelup sehingga terbaca berat benda menjadi 3/4. Kalau saya katakan nanti sebagian setengahnya tercelup, nah bisa juga. Maka silakan dijawab sendiri nih jawabannya kira-kira yang mana. Nanti Pak MB bahas, nanti kamu cocokkan dengan jawaban pembahasan Pak MB. Saya kasih waktu dulu. Kalau mau bertanya boleh di chat, boleh langsung di sini ya. Oke, sudah cukup kita bahas ya. Yuk, mari kita bahas. Ya, tadi ada yang kayaknya mau menjawab. Oh, 1 dan 2. Ya, oke, D. Ya,
Oke, ada yang ngejawab 1 dan 2, ada yang jawab D. Oh, sama itu ya. Ya, apakah betul 1 dan 2? Mari kita lihat. Ya, baik. Pak MB akan bahas ya. Nanti kamu yang cocokkan. Anak-anak, Pak MB lingkari sampai di bagian ini karena itu juga menjadi penting. Ini adalah konsep tentang menimbang di udara atau dalam zat cair. Walaupun agak aneh aja, ngapain sih nimbang di dalam zat cair, Pak, gitu ya. Tapi kan mungkin pengetahuan-pengetahuan seperti ini menjadi penting supaya nanti kalau kamu ada ide-ide yang bisa kamu modifikasi dengan berangkat dari pengetahuan ini tentang menimbang di dalam zat cair, itu bisa kamu terapkan gitu kan. Nah, gitu. Jadi dari pengetahuan itu kadang-kadang memunculkan ide kreatif untuk menciptakan sesuatu. Seperti yang Pak MB selama ini harapkan bahwa kelak kamu menciptakan inovasi-inovasi yang bermanfaat berdasarkan pengetahuan kamu gitu ya. Nah, ini hanya latihan soal aja. Baik, anak-anak, dia bilang sebuah benda ketika ditimbang di udara itu memiliki berat W. Saya coba gambarkan ya. Jadi kalau ditimbang di udara itu sebenarnya ada 2 kemungkinan. Nimbangnya pakai timbangan apa ini namanya? Timbangan kayak digantung gitu. Biasa mungkin neraca pegas atau apapun itu. Tapi ada juga yang bisa nimbang pakai sebentar. Ada yang nimbang pakai timbangan duduk tapi penjelasannya kurang lebih sama gitu ya. Jadi misalnya di sini ada timbangan, di sini ada jarumnya gitu, lalu ini ada benda kita taruh di atas timbangan timbangan apa ya? Mungkin ini timbangan duduk. Ada juga yang pakai timbangan model setimbang begini, tapi saya nggak usah bahas lah ya karena kita tidak sedang itu ya. Nah, tapi mau yang ini ataupun yang ini, yang dimaksud dengan berat di udara. Nah, ini hati-hati ya bagi yang les ini. Karena suka gurunya hanya ngasih rumus jadi aja gitu, hati-hati gitu ya, dipahami baik-baik ya, bukan berarti nggak boleh hafalkan rumus, tapi kamu ngerti juga gitu ya. Nah, anak-anak, kalau saya gambarkan yang namanya berat yang simbolnya W itu kan sebenarnya di pusat massa ini ke bawah nih, kita tuliskan W, dan ini yang disebut dengan W di udara gitu. Tapi ketika kamu menimbang, sebenarnya kamu nggak langsung baca di sini, tapi bacanya di sini, baca di sini. Jadi yang terbaca di sini itu kita klaim sama dengan W udara gitu. Dan yang terbaca di sini sebenarnya itu adalah tegangan tali kalau model timbangannya kayak gini gitu. Jadi inilah yang kita sebut dengan berat di udara. Bacaan berat di udara gitu. Karena apa? Karena kita akan klaim bahwa ya ini kan stabil, Pak. Berarti kan T sama dengan W. Kan gitu, W udara. Ya, sampai situ sih nggak masalah. Nah, sedikit pembahasan kalau timbangannya itu duduk, maka yang terbaca sebenarnya yang di sini itu adalah gaya normal. Jadi kalau ke bawah ini W, ini N, maka yang terbaca di sini sebenarnya N sama dengan W. Gitu. Ya, kenapa Pak MB detail ke sini? Karena kamu anak IPA harus paham sampai situ, bukan anak menghafal rumus ya, tapi paham. Nah, ketika ini ditimbang di dalam zat cair, apa yang terjadi? Saya ambil yang ini aja ya. Sekarang saya gambar. Lalu saya buat begini. Nah, ini tercelup seluruhnya. Ya, nanti kalau Pak MB ambil setengah atau 3/4 yang tercelup lain lagi, tapi caranya sama. Anak-anak, yang terbaca di sini tentu akan berubah ya. Berarti tegangan tali di sini ya menjadi T aksen. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan W yang di sini, W yang ini? Jawabannya ini tetap W biasa, W udara itu, ya. Ini dengan ini tidak berubah, sama nilainya. Tapi Pak, W yang terbaca sebagai berat semu itu atau berat di dalam zat cair itu yang mana? Jawabannya ini. Ini namanya berat semu. Karena sudah tidak sama lagi dengan W. Alasannya tidak sama karena sekarang saat ini mendapatkan gaya apung ke atas. Oke, gaya apung itu kalau kita lihat dari hukum Newton berarti kan T aksen ditambah dengan FA sama dengan W. Nah, yang biasa kamu hafalkan itu adalah T aksen sama dengan W dikurangi FA. Gitu. Tapi biasanya pakai di sini W aksen gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau itu cuma simbol ya, tapi kamu paham. Nah,
seperti ini. Ya, ini adalah W udara. Oke. Nah, sebenarnya mungkin dari pengetahuan ini udah cukup untuk menjawab ini. Volume benda sama dengan volume zat cair yang dipindahkan. Tergantung, nah ini sebelum saya menjawab, tergantung apakah zat cair bendanya itu tercemplung semuanya atau setengah. Kan boleh dong saya angkat, saya buat gini. Pak, saya mau nimbang tapi setengah, cuma sedikit doang, setengah atau seperempat. Ya boleh aja, gitu ya kan. Nah kalau kasusnya seperti ini ya berarti pernyataan nomor 1 salah. Tapi karena soalnya seperti ini maka pernyataan nomor 1 itu betul. Volume benda sama dengan volume zat cair yang dipindahkan. Paham ya anak-anak ya? Volume zat cair yang dipindahkan yang tadi tuh mana tuh ya? Biar lebih yakin lagi ya, saya tunjukin lagi. Nah ini tuh. Jadi volume zat cair yang di sini itu sama dengan volume zat cair yang ini. Kalau ini kebetulan semuanya sama ini dengan ini. Yang ini kebetulan sama semua, volumenya sama. Zat cair yang dipindahkan. Balik lagi ke yang tadi. Mana tadi? Nah ini. Jadi ini benar ya. Nomor 2, gaya apung yang bekerja pada pada benda sebesar. Nah gaya apung itu kan ini. Berarti sebenarnya walaupun saya nggak hafal rumus ini, ya saya tinggal gambar ini aja, saya langsung katakan, oh oke, ini W, lalu ini katanya di sini ya, sudah ada soal di sini. Yang terbaca berat itu adalah di sini itu 3/4 W, berarti ini seperempat W, ya kan? Udah terbaca, berarti nomor 2 benar. Gitu. Gaya apung yang bekerja ini karena pernyataan sama, maksudnya sama itu sama-sama ngomongin gaya apung, ya udah pasti ini salah. Massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Salah. Ya. Ini berarti pernyataannya adalah 1 dan 2. Nah, 1 dan 2. Nah, saya kebetulan karena nggak minta kamu menjawab, jadi saya nggak tahu. Kamu self evaluation diri sendiri ya. Oke, anak-anak ya. Ya, 5 menit lagi. Kita selesaikan. Sekarang 5 menit ini apakah kamu bisa menjawab soal hitungan ini? Nah, silakan. Ini sudah masuk ke hitungan. Sebuah benda ketika ditimbang di udara, timbangannya menunjukkan 50 Newton. Ini 5 kg kalau dikali 10, 50. Benda tersebut lalu ditimbang dalam air tawar dalam wadah berisi penuh. Mula-mula level permukaan air tepat sejajar dengan pancuran, sehingga ketika benda dicelupkan seluruhnya, maka air keluar melalui pancuran dan ditampung di wadah kecil. Diketahui volume air yang ditampung adalah segini. Ya, volume air yang ditampung. Massa jenis 1000 kg per meter kubik dan percepatan ini, maka silakan. Recording stopped. Ya, Pak. Ya, silakan. Teman-teman, sekarang kami telah selesai belajar. Sekarang kami akan melakukan kegiatan masing-masing. Berkatilah kami agar kami dapat melakukan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Baik, silakan. Siap, beri salam. Terima kasih, Pak. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Makasih Pak. Oke, anak-anak ya.